Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membaca sedikit dari bagian kitab Zadus Shaim, yaitu bekal orang yang berpuasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yaitu tentang madza ba'da Ramadan. Setelah kita 30 hari di tempat, 1 bulan di tempat di bulan Ramadan, apa setelahnya yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk melakukan ketaatan dan istiqomah, dan itu butuh bimbingan. Ya, semoga dengan membaca kitab ini kita ada sedikit pencerahan apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Bagi antum sekalian yang belum memiliki kitabnya, silakan bisa melihat di link deskripsi yang diambil nih di situ, di download. Kita akan masuk ke halaman 92. Nah, ini dia halaman 92, yaitu judulnya adalah Madza ba'da Ramadhana. Ya, apa yang harus dilakukan setelah bulan Ramadan? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim setelah bulan Ramadan? Poin yang pertama itu adalah as-sabatu 'ala ta'ati. Itulah konsisten tetap di atas ketaatan. Tamurul ayyamu wa yanqadi syahrul karimu. Walakin 'amal al-mu'mini la yanqadi qabla al-mauti. Qala Allah 'azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hari-hari telah berlalu dan bulan Ramadan pun telah usai, akan tetapi amalan seorang mukmin itu tidak usai sampai ajal menjemput dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Falam yaj'al linqita'il amali ghayatun illa al-maut. Ya. Seseorang tidak menjadikan, ya, tidak terputus amalannya, ya, kecuali datangnya kematian. Ya. Fasittu min syawwalin wal ayyamu al-bayd was sunanur rawatib wa tilawatul qur'ani wa qiyamul laili wal witr ibadatun baqiyatun. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ayyamul bayd, bulan-bulan yang lainnya juga termasuk bulan Syawal juga, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah atau, ya, sebelum atau sesudahnya, sebelum dan sesudah sholat wajib. Itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, totalnya adalah 12. Membaca Al-Quran, qiyamul lail, salat tahajud, dan witir, salat witir adalah ibadah yang tetap, ya, tetap dilaksanakan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Wa innal a'idina al-faizina haqqan man ya'tabaru ramadana dawratan tadribiyatan li tahbibin nafsi wa ta'wiliha at-ta'ati la fatrata istithna'iyata likasbil hasanati. Nah, ungkapan al-a'idina al-faizin itu sebetulnya, ya, bagi orang yang mengambil pelajaran dari Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk melatih jiwa, ya, untuk melaksanakan ketaatan. Bukan hanya sekedar, ya, ajang atau momen untuk mengambil kebaikan semata, tapi untuk apa? Untuk latihan, untuk menjalani bulan-bulan yang lainnya. Di poin yang kedua, itu adalah al-qabulu wa raddu. Alamatu qabuli ta'ati
antu sholat bi ta'atin ba'daha. Tanda diterimanya amal, ya, atau ketaatan, itu adalah menghantarkan seseorang kepada ketaatan berikutnya. Ya, artinya orang yang melaksanakan kebaikan ya akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Fama ahsanal hasanata ba'dal hasanati. Betapa baiknya orang yang melaksanakan kebaikan setelah adanya kebaikan. Wa ma aqbaha sayyi'ata ba'dal hasanati. Dan betapa buruknya ya orang yang melaksanakan ya keburukan padahal sebelumnya ya melaksanakan kebaikan. Ma auhasha dhullal ma'asiyati ba'da 'izzi ta'ati. Ya betapa buruknya orang melaksanakan kemaksiatan, betapa rendahnya ia setelah kokohnya ketaatan, setelah kuatnya ketaatan. Allahumma a'izzana bi ta'atika wa la tadhilluna bi ma'asiyatika. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kekokohan ya dengan taat kepadamu, dan janganlah engkau menghinakan kami, merendahkan kami dengan bermaksiat kepadamu. Poin yang ketiga, wa qulubuhum wajilatun. Qala Abdul Aziz ya, Ibnu Abi Rawad ya, dan hati-hati mereka takut. Berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad ya, seorang ulama yang wafat di tahun 200 Hijriah ya, 200-an ya, Hijriah. Berkata, adraktuhum yajtahiduna fil amali salihi fa idza fa'aluhu wa fa'alaihim alham ayaqbalu minhum amla. Aku mendapati para salaf terdahulu, mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal soleh. Akan tapi setelah mereka melaksanakan amal soleh, ya ada yang menimpa mereka, ada ketakutan menimpa mereka. Ya, apakah amalan tersebut diterima atau tidak? Bisa lihat di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Alladzi yakhsha 'ala 'amalihi yajtahidu fil 'ibadati wa yusari'u fit ta'ati wa lihadza fassara sallallahu alaihi wasallam walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Surat Al-Mu'minun. Yaitu adalah orang yang takut atas amalannya, yang ia sudah berusaha dalam beribadah ya dan bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Dan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebuah ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan ya, ibadah mereka maksudnya. Akan tetapi hati mereka ya dipenuhi dengan rasa takut. Bi'annahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbalu minhum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan puasa, salat, sedekah, akan tetapi hati mereka takut ya amalan mereka tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat. Ini adalah tafsirnya yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa? Di rawahu At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Ayat setelahnya itu adalah ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan ketaatan atau melaksanakan kebaikan. Surat Al-Mu'minun ayat 61. Pada poin yang keempat, la takun mithla fulanin. Qala Rasulullah sallallahu, janganlah engkau seperti si fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin, kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal laili." Sebuah hadis itu muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih.
Ketika muttafaqun alaih itu berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan yang ia dahulunya melaksanakan, ya, rajin melaksanakan apa, qiyamul lail. Kemudian ia meninggalkan qiyamul lail. Yaitu adalah fala takun mithla fulanin kana muwaziban 'alal witri fatakasal. Ya, fatakasal. Jangan engkau seperti si fulan, ya, yang sebelumnya tekun dalam melaksanakan sholat witir, ya, akan tetapi setelahnya dia malas melaksanakannya. Wala mithla fulanin kana yaqra'ul qur'ana fi ramadhana fahajarahu. Ya, jangan seperti si fulan juga yang sebelumnya membaca Al-Qur'an, tekun membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, akan tetapi menghajarnya, yaitu tidak membacanya lagi setelahnya. Wala mithla fulanin, ya, wala mithla fulanin kana min ahli safil awal thumma ta'akhkhara an. Itu jangan seperti si fulan yang sebelumnya salatnya sering di saf pertama, ya kan, tapi setelahnya itu adalah malah ketinggalan. Wala mithla fulanin kana yut'amul jai'a wa yu'inu al-muhtaja thumma amsaka an dzalik. Jangan seperti si fulan yang sebelumnya, ya, tekun memberi makan orang yang lapar dan menolong orang yang membutuhkan, kemudian setelah itu ia malah menahannya, itu tidak melaksanakan kebaikan yang sebelumnya dilaksanakan. Ya, Masya Allah ya. La takun mithla fulan. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita istiqamah dalam beramal. Ya. Itu saja pertemuan kali ini, insya Allah kita akan sempurnakan pembahasan Madza ba'da Ramadan di pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.